sebelum kita berdoa, saya mau bagikan sesuatu yang ini jadi sebuah perjalanan yang ajaib ya. Tadi firmannya, ayat-ayatnya sudah dibaca yang berurut, saya juga sama dapat yang sama, firmannya persis sama ya. Ya, tadi kita sudah menikmati berkat yang sama, tapi yang saya lihat waktu dalam sebuah perjalanan, saya lihat Tuhan itu benar-benar merekayasa dan saya bisa melihat Tuhan. Dan hari-hari ini saya masih menikmati sebuah cinta yang Tuhan tawarkan buat hidup saya. Dan saya jauh percaya cinta itu buat kita semua, buat Bahtera, buat Indonesia, bahkan buat Mahanaim yang Tuhan sedang tawarkan buat hidup kita ya. Saya bagaimanapun dari semua perjalanan sejujurnya saya sangat ngalami Tuhan waktu saya lagi di Efesus ya. Jadi saya balik lagi ke Efesus karena ini buat saya pribadi cinta yang bahkan sangat luar biasa, ajaib, dan itu buat saya pribadi. Tuhan sampai tadi malam, tadi pagi Tuhan kasih sebuah kata-kata dan saya pengen bacain buat saudara. Nanti sebelum saya bacain saya mau kasih dulu ya. Jadi firman Tuhan bilang gini ya. Waktu di Efesus saudara baca di dalam Wahyu ya, bagaimana Tuhan itu benar-benar mengasihi jemaat sampai ujungnya dia bilang gini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apapun yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dikatakan gini, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Artinya kalau di bahasa yang lain dikatakan barang siapa menang, dia akan aku beri makan buah yang dipetik langsung ya. Dan tiba-tiba waktu saya baca dan saya renungan, ada sebuah cinta yang mengalir dari hati Tuhan ya. Saya mau kesaksian sedikit aja ya saudara ya. Sampai di Istanbul ya, dengan begitu properti yang begitu sangat banyak dan saya harus bertanggung jawab. Artinya saya mesti lihat properti semua sudah ready dan segala macam. Dan hari itu saya di Istanbul, di bandara saya buka properti. Saya buka pakai cutter saudara ya, pakai cutter, pisau cutter, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Waktu saya buka, tangan saya keiris, daging cukup tebal kepotong. Dan itu darah berceceran ya. Di bandara darah berceceran, saya pakai tisu, itu tisu masih bisa diperas dengan darah. Dan itu benar-benar di ujung tangan sebelah kiri. Ya, di ujung jempol sebelah kiri itu benar-benar daging saya kepotong dan itu kayak menganga sangat lebar. Dan saya lap, darah bercucuran. Dan waktu saya mau taruh buang tisunya di tempat sampah, darah itu terus mengalir deras. Saya bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena saya tahu saya akan menyembah di dalam bus. Karena saya tahu saya pergi dengan siapa saudara ya. Dengan Ibu Melinda yang saudara tahu kalau udah nyampe bus, ayo nyembah, ayo nyembah. Pengalaman saya waktu di Mesir sekian jam, 7 jam suruh nyembah tanpa berhenti pokoknya saudara. Dan itu di ujung tangan saya. Dan itu rasanya saya gak mungkin bisa main gitar saudara ya. Karena saya tahu tapi saya bilang ini, Tuhan saya pengen ngalami perjalanan dengan Tuhan. Dan saudara tahu sakitnya sampai ke ubun-ubun, gak tahan sakit banget. Dan tibalah nyampe di bus, saya harus main gitar saudara. Dan saya bilang ini, Tuhan saya mau main gitar. Meskipun rasa sakit itu luar biasa, saya gak kurangin kekuatan, saya tambahkan kekuatan. Setiap kali sakit saya makin kenceng mainnya saudara. Setiap kali sakit saya makin kenceng mainnya ya. Boleh lihat saya hampir-hampir di bus, saya hampir gak pernah digantiin. Sekali pernah lah. Tapi saya membiarkan untuk saya mau menikmati jalan dengan Tuhan. Sekalipun saya tahu ada yang sakit. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Belum juga tangan sembuh, tiba-tiba waktu saya pelayanan di gereja dengan Pak Fendi, tangan saya yang sama, tangan kiri saya kesiram air panas saudara. Udah kepotong dagingnya cukup tebal, itu benar-benar tebal sekali, udah kepotong cutter yang tajam langsung menyayat daging saya. Darah sangat deras sekali. Dan tangan saya kanan saya dikesiram air panas, itu benar-benar air panasnya. Dan saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Dan singkat cerita apa yang terjadi waktu saya pergi ke Efesus. Di tengah tangan saya kena air panas, jari saya berdarah. Saya buka penutup ya. Dari jari saya itu saya masih lihat darah, saya masih lihat daging yang menganga. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu saya main gitar, tiba-tiba saya lihat sebuah pemandangan kiri dan kanan saya. Ada sebuah pohon. Pohon itu adalah pohon delima. Dan waktu saya lihat sepanjang jalan saya
main gitar, tiba-tiba Tuhan berbicara banyak. Saya lihat kiri dan kanan semua pohon delima dengan buah yang merah sekali. Dan tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba apa yang terjadi? Mendadak tangan saya itu gak ada rasa sakit sedikit pun. Dan saya lihat Tuhan, saya tiba-tiba menikmati cinta Tuhan. Wow, saya bilang ini Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan tiba-tiba kita berhenti di satu tempat. Dan apa yang terjadi saudara? Dan itu ada buah jus delima murni. Dan sebagian mencoba cukup asam. Dan sebagian bilang gini, gak mau minum asam. Tapi hari itu saya bilang gini, Tuhan saya pengen minum. Saya pengen minum delima yang asam itu. Dan benar saya beli satu gelas, saya tenggak setenggak-tenggak-tenggak-tenggak-tenggaknya. Dan saya bilang Tuhan, apapun yang kau tawarkan dalam hidupmu. Seringkali kita punya cinta kepada Tuhan dan ekspektasi. Tapi Tuhan selalu memberikan cinta dan kebenaran. Cinta dan kebenaran, hari itu Tuhan memperlihatkan sebuah cinta yang bukan selama ini mungkin setiap kita kalau mencintai Tuhan dengan sebuah ekspektasi. Artinya kalau kita mencintai Tuhan nanti berkat apapun. Tapi seringkali sebuah didikan Tuhan, dia akan berbicara mengenai apa? Cinta dan kebenaran. Dan hari itu Tuhan mengajarkan saya tentang sebuah kebenaran. Dan saudara tahu, dan tiba-tiba waktu saya mempelajari buah delima saudara, itu luar biasa. Dan saya bilang tadi firman Tuhan bilang gini, barang siapa menang, dia akan kuberi dari pohon kehidupan. Saya gak tahu ini saya mungkin salah saudara ya, ini mungkin pohon kehidupannya salah ya. Tapi saya rasa ini saya pengalaman saya. Dibilang gini, pohon itu, dan saya mulai cari tahu. Saudara tahu pohon delima itu buahnya, daunnya aja itu daun kesembuhan. Ya, buahnya buah yang punya antioksidan cukup tinggi ya waktu saya baca. Dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, nah aku ingin mengalirkan sebuah cinta. Apapun yang ditawarkan di dalam hidup kita, apapun yang Tuhan sajikan buat hidup kita, mungkin sesuatu yang gak kita suka. Tapi waktu kita bisa minum cinta Tuhan, Tuhan bilang gini, itu sebuah antioksidan. Dan tiba-tiba ada sebuah kata antioksidan ilahi saudara ya. Dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, Tuhan itu ngajarin saya ya. Seringkali firman-Nya bilang gini. Ya tadi sudah dibaca dalam Kidung Agung 7 ayat 12 ya. Tentang bagaimana waktu saya memejamkan mata. Waktu saya coba lagi merenung tentang perjalanan. Waktu Tuhan ngajarin kita. Tiba-tiba waktu saya tutup mata. Tiba-tiba saya lihat ada sebuah buah yang Tuhan itu berhasrat sekali ya. Saya lihat ada dua buah. Yang waktu Tuhan ciptakan, dia ciptakan dengan sebuah gairah, dia ciptakan dengan sebuah gelora, dia ciptakan dengan sebuah cinta. Bahkan waktu saya lihat dengan pemandangan itu, dia ambil sebagian dari hatinya, dia taruh ke buah itu. Dan saya lihat ya saudara, ini pengalaman saya dan bahwa saya ini sesuatu yang nyala sekali. Dan saya lihat hari itu, saya lihat pengalaman itu ada buah anggur dan buah delima yang saya lihat. Ya, jadi waktu Tuhan menciptakan buah ini saya lihat ada gairah, ada cinta, ada yang sangat luar biasa. Dan saudara tahu ya arti delima adalah di bahasa yang lain, terjemahan lagi nih. Arti dari buah delima adalah gairah dari sang kekasih dari surga. Gairah dari kekasih dari surga. Jadi saudara tahu waktu Tuhan mau berikan kita cinta, dia berikan kita sebuah cinta dan gairah dari surga. Ya, waktu saya lihat tangan saya berdarah dan tiba-tiba saya lihat pemandangan delima itu, mendadak tangan saya sembuh. Dan saudara tahu hari ini tangan saya itu udah nggak ada bekasnya. Saya juga bingung. Artinya apa? Waktu ada cinta yang Tuhan pengen kasih buat hidup kita, itu akan menjadi sebuah antioksidan yang sangat luar biasa. Sedikit lagi ayatnya saudara ya. Waktu kita punya gairah cinta ke Tuhan, maka kita akan bisa bilang, what next? Apalagi kekasihku. Dan tiba-tiba pagi tadi saya dibangunkan Tuhan. Waktu saya bangunnya saya buru-buru catat ayat itu ya, perkataan Tuhan. Dan buat saya gini, ini yang buat saya luar biasa sekali. Waktu kita bisa memakan sebuah sajian cinta dari Tuhan. Dan tiba-tiba ada sebuah kata dan saya buru tulis ya saudara ya. Dibilang gini ya, cerita tentang buah delima ya. Mungkin seringkali cinta yang membuat kita tidak pergi ke pesta. Tapi cintanya membuat kita pergi ke medan perang.
Mungkin seringkali cinta gak membuat kita memakai gaun atau baju pesta. Tapi cinta membuat kita memakai jubah perang. Mungkin seringkali cinta gak membuat kita memegang bunga. Tapi cinta membuat kita memegang senjata dan mengayunkan pedang yang tajam untuk berperang. Sehingga kita berkata, what next kekasihku. Itu yang Tuhan sedang berikan buat kita. Makanya waktu tadi ada berkat demi berkat yang disampaikan oleh Pak Fendi dan Bu Melinda. Pelajari tentang Efesus supaya kita tidak kehilangan cinta di medan peperangan. Di hari-hari terakhir. Kenapa? Saya lihat cintanya dia akan berikan buat hidup kita. Dan cintanya akan membuat kita berkata, what next kekasihku.